itu kan proyek jangka panjang ya. Nah, jangka pendeknya itu yang ini, yang sekarang ini. Sebenarnya kalau PLH enakan ngerjain di rumah ya, materialnya luas ya, gampang didapat ya nggak sih? Nyarinya gampang kan kalau PLH ya. Nah, sekarang kita mau ke mini komposter nih, komposter aerob sederhana ya. Mau bikin nih, kalau umumnya kita kan kemarin udah bikin pupuk cair ekoenzim ya. Sekarang kita mau bikin pupuk padat gitu. Kalau biasanya bikinnya skala besar pakai tong. Nah, kita nanti akan bikin dengan botol aqua, atau mungkin bisa juga pakai botol bekas minyak goreng. Tapi kalau minyak goreng ribet nyucinya dulu kan ya, bekas minyaknya itu. Tapi yang gede yang 1,5 liter. Berarti kalau yang minyak goreng berarti yang 2 liter itu ya, botol yang gede. Tapi konsepnya sama nanti. Konsepnya sama dengan yang drum ini ya, konsepnya sama gitu. Jadi gampang ya, bahannya cuma nanti kita lihat bahannya apa aja. Oke. Pada dasarnya semua kompos itu kan dia proses pembusukan. Yang kemarin juga tuh waktu kamu bikin ekoenzim itu pembusukan ya, sisa bahan organik. Dibantu oleh siapa? Siapa yang berperan sebagai dekomposernya? Ingat? Tok tok tok. Ayo, siapa dekomposernya? Masa nggak ada yang jawab? Harus Ibu tunjuk nih. Syahnas, siapa dekomposernya Syahnas? Syahnas. Suara Ibu kedengeran kan ya? Syahnas. Suara Ibu kedengeran enggak? Sama. Oh, Afan yang nggak ada ya. Syahnas. Ya, Bu. Nah, tadi dengar nggak Ibu tanya apa, Syahnas? Syahnas. Ibu tanya apa tadi? Syahnas, kamu depan laptop lihat apa? Ibu udah upload bahan ajar ya di e-learning ya. Iya, Bu. Tadi Ibu tanya apa, Syahnas? Dekomposernya, Bu. Siapa yang berperan sebagai dekomposer? Mikrobanya. Mikroba atau Bakteri. Bakteri. Betul ya, kita kan udah pernah belajar bakteri ya, makanya diulas lagi sedikit ya. Jadi pembusukannya ini dilakukan oleh mikroba atau mikrobanya itu siapa sih? Bakteri dan jamur sebetulnya ya. Mereka yang akan menguraikan. Nah, nanti pengomposannya itu ada dua sebetulnya. Ada yang sistemnya aerob, ada yang anaerob. Kalau yang aerob itu ya dia harus kena oksigen terus ya. Kalau yang anaerob dia tanpa oksigen. Kayak kalau kemarin kamu bikin ekoenzim itu aerob atau anaerob atau mix? Kira-kira kalau kemarin bikin ekoenzim aerob Mix gitu, Bu. Hah? Mix ya, betul, mix. Karena kan setelah beberapa minimal seminggu sekali ya, itu harus kamu buka dulu kan ya, tutupnya sebentar, nanti ditutup lagi kayak gitu ya. Ini ada perbedaannya pengomposan yang aerob sama yang anaerob. Kalau
terutama ya yang mencolok itu adalah gas CO2-nya yang dihasilkan. Kalau yang aerob itu nggak bau. Tapi kalau yang anaerob itu dia berbau dan banyak belatungnya. Jadi banyak belatung itu bagian dari proses gitu, bagian dari proses. Terus kalau yang anaerob itu waktunya lebih lama ya, lebih lama, lebih dari 2 bulan. Terus kenapa dia bau? Karena gasnya itu yang dihasilkan macam-macam. Ada H2S terutama ya. H2S itu kan baunya menyengat. Kayak belerang itu kan sulfur. Dia baunya kan juga menyengat. Pengomposan juga begitu, baunya menyengat. Kamu aja kalian kalau habis terlalu banyak makan protein ya, banyak makan daging, banyak makan telur, pasti buang gasnya bau kan? Ya, kenapa? Karena protein itu selain unsur karbon, hidrogen, oksigen, dia ada juga terikat dengan unsur sulfur, ada S-nya di situ, sehingga makanya juga berbau, gitu ya. Nah, kita mau melakukan yang mana ini, ya? Ini tadi ini sama aja ya. Ini ringkasan dari yang tadi. Kita mau pakai yang mana? Oke, nanti kamu simpulkan ya, aerob atau anaerob atau mix. Jadi ini desainnya. Ini desainnya yang nanti kita aplikasikan ke botol-botol air mineral 1,5 liter itu, ya. Pakai bantalan styrofoam. Bu, styrofoamnya pakai yang mana? Nah, biar gampang. Kamu tahu di tukang toko buku kecil atau tempat fotokopi itu ada yang jual styrofoam yang bentuknya kayak papan gitu, tau kan? Nggak besar-besar banget, tau ya? Nah, itu bisa dipakai ya nanti ya. Terus pakai terpal. Sebenarnya terpal itu prinsipnya pakai kain yang berukuran tebal ya. Nih, terpal tuh kayak gini maksudnya, terpal atau ya terpal deh gitu ya. Terus ada tutup biasa standar ya. Selimutnya yang paling atas nih yang kain tebal, atau bisa juga pakai karpet ya aplikasinya. Pokoknya nggak harus ini bentuknya. Ini kan kayak karpet masjid kampung kali ya, apa nih istilahnya gitu ya. Ini gitu, prinsipnya itu bahan-bahannya. Nanti kita susun sedemikian rupa. Susunnya gimana? Ya, kita susun sedemikian rupa. Pertama, sampah basahnya berarti sampah dapur itu kamu potong-potong ya. Kenapa harus dipotong-potong? Karena kalau dia ukurannya kecil, dia akan semakin cepat terurai. Ya, semakin mudah si bakteri dan jamurnya itu untuk menguraikan gitu. Kalau susah Bu dipotong-potong, bisa dihancurin, bisa ditumbuk gitu. Terus masukin ke wadah. Nah, pertama-tama lihat nih. Berarti botolnya harus diapain dulu kalau kamu lihat? Halo. Botolnya harus diapain dulu kalau kamu lihat dari gambar ini? Dibolongin dulu. Bolongin dulu ya, harus dibolongin dulu. Bolonginnya suka-suka apa enggak? Ada berapa lapis bolonginnya? Ada berapa lapis? Ada berapa susun bolongannya? Ada tiga kan nih, 1, 2, 3. Ya, ada 3 lapis. Ya kan? Nah, habis itu baru disusun nih, masukin sampah ke komposter. Terus ini secara umum doang ya, habis masukin tutup, lakukan terus-menerus. Padahal ada susunannya nih ya, ada susunannya. Atau Ibu tunjukin videonya dulu aja lah biar kamu kebayang. Ntar Ibu cari dulu videonya. Ya. Kenapa kalau di rumah cenderung jadi pada diem-diem aja ya, padahal kalau di kelas rame, berisik. Ini komposter. Nih.
Belum di share screen ya? Tar. Share screen dulu. Mana ya? Ini bukan. Udah muncul belum? Belum ya? Udah, Bu. Hah? Udah? Iya. Oke. Baru dokumennya doang, Bu. Oke, ternyata bukannya itu ya. Walaupun sama-sama membuat kompos, cuma itu pupuk cair ya. Membuat pupuk cair secara sederhana kalau yang itu ya, dari sampah organik, cairannya namanya lindi ya. Oke, yang ini nih berarti. Videonya belum di play, Bu. Iya, Bu. Videonya enggak. Belum di apa? Belum dimulai. Masih di bagian dokumen-dokumennya aja. Udah belum? Belum, Bu. Masih apa? Share screen. Di share screen dokumennya, Bu. Bukan ke videonya. Bukan untuk videonya. Ada di mana ya? Udah muncul? Share screen-nya diubah, Ibu. Belum, Ibu. Udah muncul belum? Belum, Ibu.
Belum juga. Belum, Bu. Nah, gimana ini? Coba dimatiin share screen-nya Ibu, terus di share screen. Stop share ya. Share screen-nya. Ada di sebentar. Udah muncul ya? Tapi belum ke videonya. Berubah nggak? Belum, Bu. Belum, Bu. Gimana sih biasanya? Minimize. Nah, coba nih. Oh, nih coba. Udah? Udah, Bu. Udah. Oke. Udah, Bu. Gimana, Bu?
Oke, jadi sebenarnya berbagai macam ya metode yang bisa digunakan tadi dengan menggunakan membuat kompos dengan menggunakan botol aqua. Kalau tadi itu sederhana banget ya, cuma prosesnya bakal lama. Nah, mirip-mirip sih sebenarnya apa yang akan kita lakukan. Nah, ini ya tadi kan botol besar, kemudian styrofoam. Syukur-syukur kalau ada yang bekas tuh misalkan kayak kalau beli alat elektronik kan suka ada styrofoamnya gitu ya. Tapi kalau nggak ada ya mau nggak mau harus beli gitu ya. Beli itu tadi Bu bilang yang paling gampang nyari di tempat tukang fotokopi atau yang jual ATK kayak gitu ya. Ada tuh kan papan styrofoam. Terus ada terpal atau spanduk bekas. Prinsipnya ini kedap air ya, terpal atau spanduk bekas. Terus nanti ini kita pakai penstimulusnya itu pakai tanah bisa atau pakai kompos juga bisa, tapi sedikit aja sih sebenarnya karena dia stimulus. Kalau kemarin waktu kamu bikin ekoenzim kan stimulusnya berupa apa? Ada yang pakai IM4 nggak? Waktu bikin ekoenzim. Halo? Pakai IM4 nggak? Akmal pakai IM4 nggak kemarin waktu bikin ekoenzim? Pakai apa? Hah? Pakai apa? IM4. IM4 itu apa, Bu? Dia bentuknya cair tapi isinya bakteri. Enggak ya? Oke, ya sudah. Pokoknya ya sudah deh. Pokoknya kalau ini nanti pakai stimulusnya ya untuk mempercepat pakai tanah atau pakai kompos yang udah jadi sedikit aja. Jadi kayak bikin biangnya gitu ya, ngebantu. Terus nanti caranya tadi bikin lubang ya. Bikin lubang melingkar di beberapa ketinggian, Tadi kalau kita lihat dari desain awalnya di drum itu ada tiga baris ya lubangnya. Terus nanti bagian atas itu dipotong ya, dipotong. Terus bagian dasar itu kita isi dengan styrofoam dulu. Dengan styrofoam untuk sirkulasi udara. Baru setelah styrofoam kita isi dengan tadi tanah atau kompos starternya itu. Di batasnya di sini. Jadi tergantung kamu seberapa tinggi bikin lubang yang keduanya. Ini kan lubang pertama. Lubang pertama itu terdapat styrofoam. Ya, di lubang kedua nanti terdapat kompos starternya. Ya. Oke, ini ada lubang lagi berarti ada 4 ya, ada 4. Nah, nanti habis styrofoam tutup dulu pakai terpal atau potongan spanduk, atau sebenarnya yang sifatnya tidak tembus ya, tidak tembus air gitu. Setelah kompos, susunan berikutnya adalah sampahnya. Bisa cangkang telur, bisa daun-daun tadi, sayuran, kulit buah, gitu ya. Lihat nih. Jadi urutannya tanah. Tadi setelah styrofoam ya, setelah styrofoam yang dipotong-potong, tanah, sampah organik, tanah lagi, sampah organik dan seterusnya, selang-seling. Gitu ya. Terpalnya diletakkan di mana? Terpalnya diletakkan di mana saja? Halo. Di mana Aurel terpalnya? Aurel raise hand. Maaf mengganggu, jam PKLH sudah lewat Ibu. Sekarang jamnya Bahasa Indonesia, Pak Kusen juga sudah hadir. Oh, sudah hadir ya? Iya. Kita tuh sekarang 35 menit ya? Iya, cuma sampai 10.45 Bu seharusnya. 10.45 dari jam? Dari jam berapa ya? Dari jam
9.35 sampai 10.45 Bu seharusnya. Oh, berarti Ibu masih salah ya, Ibu lihat jamnya. Oke. Nanti kamu pelajari dulu ini, terus diteruskan lagi minggu depan ya. Oke, Pak Kusen sudah di room ya. Oke, maaf ya Pak Kusen. Silakan. Enggak apa-apa. Dilanjut, saya izin live. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.